Jualan apa, Mang? Hah? Jualan apa? Jualan tahu gejrot, mau beli? Tapi saya mau nanya dulu, Mang. Nanya apa? Itu ibu kota mau pindah, gimana tanggapannya, Bang? Oh, tentang ibu kota. Begini, ya. Baca-baca tentang rencana pembangunan ibu kota baru emang bikin asyik. Disinilah saya tahu kalau model bisnis di Indonesia di masa pemerintahan Jokowi emang sudah banyak berubah. Kalau model pemerintahan yang dulu dikit-dikit pakai APBN, nggak pernah ada jalan lain selain pakai APBN. Karena pejabatnya malas berpikir, lebih senang menganggarkan dan menghabiskan anggaran. Kalau seorang pemimpin itu punya potensi korup, ya mereka juga males lah untuk membiayai proyek yang disediakan. Jokowi punya karakter pemimpin yang dipercaya oleh investor, terutama asing, dan selain cerdas juga kuat dalam mengendalikan pemerintahan. Ini penting supaya program-program yang berjalan bisa dieksekusi dengan baik dan uang investor dengan aman, seperti kasus pembangunan jalan tol. Zaman Jokowi ini sebenarnya banyak model bisnis baru yang menarik untuk diamati. Konsepnya sebenarnya sederhana, Mas. Tapi tidak banyak pemimpin yang melakukannya karena memang tidak mudah di dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ada nilai sangat tinggi yang dipegang oleh para investor, yaitu kepercayaan inilah yang susah didapat. Karena investor juga bukan orang bodoh. Mereka pintar membaca karakter pemimpin. Berapa luas jalan tol? Coba bayangkan. Tanpa campur tangan Jokowi itu pasti masih mangkrak. Padahal sudah diresmikan. Sudah lama sejak zaman Soeharto. Nah, untuk mencari investor supaya jalan tol mangkrak itu bisa dibangun, tentu nggak gampang. Perlu kepercayaan yang luar biasa. Akhirnya Jokowi mengambil langkah yang out of box, yaitu memerintahkan BUMN untuk mengambil alih konsesi tol yang mangkrak itu. Dari mana uangnya? Yang ya jelas bukan dari yang jualan tahu gejrot. Utang dulu lah, utang aja dulu, dan utang itu dipakai untuk membangun jalan tol. Dengan uang utang itu pembebasan tanah beres, pembangunan jalan tol juga beres. Jadi ketika dijual kembali ke investor, mereka senang karena tidak pusing mikirin pembebasan tanah yang ruwetnya bukan kepalang. Makanya dijualah konsesi tol yang sudah jadi itu investor. Terus Mas ya, untuk masalah resiko udah jelas, resiko kemudian hilang itu. Hutang terbayar, udah pasti. BUMN juga dapat keuntungan dan investor dapat bisnis konsesi selama 40 tahun lamanya. Menarik kan model bisnisnya? Begitu juga model pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jokowi nggak mau menguras APBN untuk membangun ibu kota baru yang dihitung-hitung yang nilainya bisa mencapai 500.000 triliun. Mau utang lagi? Wow, terlalu besar gitu loh Mas. Nanti susah ngembaliinnya. Akhirnya dipakailah beberapa macam cara, dan salah satunya yaitu kerjasama antara swasta dan pemerintah. Pemerintah membuat umpan dulu dengan mengeluarkan uang sekitar 90 triliunan lewat APBN untuk pembangunan. Kenapa penting sekali untuk pemerintahan membangun lebih dulu? Ya, untuk kepercayaan itu tadi, dengan pemerintah mengeluarkan uang untuk membangun ibu kota baru, maka bentuk fisik ibu kota mulai terlihat. Dan bentuk fisik pembangunan itu penting supaya investor percaya dan merasa aman untuk menaruh duitnya di sana. Lalu sebagian besar dari uang 90 triliun itu untuk membeli tanah yang luasnya 40.000 hektar ya. Dan nanti dari 40.000 itu akan dikembangkan lagi menjadi 180.000 hektar. Nah, tanah yang kosong sertifikatnya sudah dipunyai oleh pemerintahan itu. Kemudian ditawarkan ke swasta untuk bisa membangun gedung di sana. Dari mana swasta dapat keuntungan?
Ini pertanyaannya, dengan sistem BOT atau Build Operate Transfer, pemerintah punya tanah, investor yang membangun gedung di atasnya. Nanti sesudah gedung terbangun, pemerintah yang akan sewa ke investor selama anggaplah kurang lebih 20 tahun supaya investor mendapatkan untung. Baru nanti dikembalikan lagi ke pemerintah begitu. Itu baru untuk pembangunan pemerintah. Untuk bangunan pemerintah ya. Investor dapat keuntungan lagi dengan cara membangun perumahan di sekitar ibu kota baru untuk kebutuhan sekitar 4,5 juta orang yang akan diperkirakan akan menempati ibu kota baru dari PNS, TNI, dan Polri dan seluruh keluarga mereka. Sebentar. Caranya bisnis memakai pola yang pertama. Betul nggak? Pemerintah punya tanahnya, investor yang bangun rumahnya. Dan nanti pemerintah juga yang sewa rumahnya. Nanti sesudah 20 tahun semua bangunan tadi akan dikembalikan ke pemerintah. Jokowi juga pintar. Dia mendekati orang yang punya uang untuk menjalankan konsepnya itu. Maka terjadilah pertemanan yang akrab di antara Jokowi dengan Mohammed bin Zayed, putra mahkota dari Eropa ya. Persahabatan ini sangat akrab sehingga masing-masing mereka akhirnya memberi nama jalan di negara itu dengan nama sahabatnya untuk mengukir persahabatan mereka. Dan sebagai sahabat, Muhammad bin Zayed tentu ingin membantu sahabatnya. Maka ia ingin berkomitmen untuk ikut investasi dalam pembangunan ibu kota baru itu. Kalau cuma 500 triliun sih, gampang lah. Mohammed bin Zayed dan keluarganya kalau digabungin harta mereka totalnya ribuan triliun rupiah. Model-model bisnis yang dilakukan Jokowi ini mungkin baru di Indonesia. Tapi di luar itu sudah lama dilakukan. Cina bisa berkembang begitu cepat karena pakai modal bisnis yang seperti ini, Mas. Cina tahu kekayaan sebesar mereka adalah jumlah penduduknya yang mencapai 2 miliar orang itu. Maka itulah yang dia jual untuk menarik investasi ke asing, ke anggarannya. Jadi kalau dalam pemerintahan Jokowi dan konsep jual dan beli, ya jangan kaget. Itu biasa dalam pembangunan pemerintahan sekarang. Yang jual tentu bukan sertifikat tanahnya, tetapi bisnis atas tanahnya. Sertifikat tanah tetap milik kita, sehingga nggak ada lagi tuh istilah kalau kita dijajah. Gitu, Mas. Jadi secara ekonomi oleh bangsa asing, kita yang berdaulat di atas tanah sendiri dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu paham ginian nggak? Perlulah sekilas profesor, cukup kita makan tahu gejrot saja. Kita sudah encer, gimana? Jadi nggak beli tahu gejrotnya ini? Nggak jadi, Mang. Nggak jadi. Oh, kampret. Hingga seluruh rakyat